Kalau nunggu berapa lama Tuhan? Ketika Tuhan suruh kamu menunggu di Yerusalem, mungkin mereka juga gak berani ngomong karena setelah ini kan Tuhan bilang, kamu tunggu aja di Yerusalem. Mereka udah gak berani nanya berapa lama nunggu, ya. Karena manusia cenderung selalu exact. Maunya, Tuhan berapa lama nunggu ya Tuhan? Seminggu? 10 hari? Sebulan? Itulah kita manusia. Kadang-kadang kita mau mendikte Tuhan untuk jawaban Tuhan juga. Tuhan, aku rindu pemulihan terjadi. Aku rindu dijawab. Aku rindu ngalamin ini. Tuhan, minggu depan ya Tuhan. Tuhan, besok ya Tuhan. Kita seringkali mendikte, kita pengen exact answer. Kita mau jawaban yang nyata dong dari Tuhan. Kalau nunggu berapa lama? Tuhan, pulihkan sekarang Tuhan. Engkau kan pasti bisa. Tapi Tuhan bilang begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa di surga berkuasa menetapkan masa dan waktu. Dia yang menetapkan semua. Dan bagi kita itu misteri. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa dia udah dijawab, gua belum? Itu misteri yang kita masing-masing harus belajar membuka diri kita di hadapan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Karena itu tetap percaya aja. Ya, jawaban Tuhan yang pertama tentang masa dan waktu, kamu gak usah tanya. Tuhan berkuasa. Sampai juga waktu kedatangan Tuhan, ketika murid-murid Tuhan itu tanya, Tuhan bilang, seorang pun tidak tahu, anak gak tahu, malaikat-malaikat gak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Karena itulah kuasa, ketetapan daripada Bapa di surga. Jawaban yang kedua di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sahabat worshipers, ketika murid-muridnya minta, Tuhan pulihkan negeri kami. Pemulihan itu sekarang Tuhan, pulihkan sekarang Tuhan. Tuhan gak jawab yes atau no. Tuhan jawab dua hal. Kamu gak perlu pusing masa dan waktu. Sebab itu ketetapan Bapa. Yang kedua, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, aku mau pakai kamu. Seringkali kalau kita doakan, kita bilang, Tuhan, Tuhan lawatkan, Tuhan selamatkan orang ini, Tuhan lakukan ini. Kita minta, enggak salah berdoa, yes. Tapi sometimes Tuhan tuh bilang gini, kamu pergi, kamu lakukan. Pergi beritakan Injil. Jadikan segala bangsa muridku. Tuhan tuh berikan perintah. Dan Tuhan katakan gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi artinya, Tuhan itu panggil kita menjadi rekan sekerja untuk menyelesaikan karya Tuhan Yesus di muka bumi. Murid-murid minta Tuhan yang selesaikan. Tuhan bilang enggak, kamu aku pilih untuk ambil bagian bersama-sama menyelesaikan karya dari Bapa di surga. So sahabat worshipers, malam ini saya diingatkan, ya kita juga diingatkan, masa dan waktu ketetapan Tuhan. Tapi kita boleh berdoa, minta, enggak salah. Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan selamatkan keluargaku. Pulihkan kotaku. Tuhan damai sejahtera buat Eropa. Itu doa kita. Damai sejahtera buat bangsa-bangsa. Tuhan selamatkan, pulihkan keadaan. Kita doa. Tapi masa dan waktu kita gak bisa maksa. Tuhan itu bekerja dalam kedaulatannya. Yang kedua, dia pakai Anda dan saya. Dia pakai kita jadi alatnya. Dia pakai saudara. Karena itu Roh Kudus dicurahkan untuk Anda dan saya akan dipakai Tuhan dalam kegerakan yang besar. Anda dan saya akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan karya penyelamatan Kristus bagi seisi dunia ini. Biasanya murid-murid Tuhan Yesus lihat mujizat Tuhan Yesus perbuat, mereka jadi penonton, mereka supporter. Tapi Tuhan kemudian bilang, kamu. Selanjutnya kamu yang bekerja. Selanjutnya kamu yang pergi. Selanjutnya kamu yang doain orang sakit. Selanjutnya kamu yang tumpang tangan. Kamu akan buat mujizat karena kuasaku dicurahkan. Kita buka hati kita hari-hari ini. Kita minta Roh Kudus dicurahkan. Dan Tuhan akan pakai Anda dan saya untuk menyelesaikan karyanya di muka bumi. Amin. Ayo, saya tadi
Pada waktu berdoa mempersiapkan ini, saya diingatkan satu lagu. Lagu ini udah lama, saudara mungkin pernah dengar, tapi saya mau ajak kita declare. Kita declare sama-sama. Kita boleh dong minta sama Tuhan, nyatakan lagi, Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan buat negeri dan bangsa kami. Referennya kira-kira gini, pasti sahabat worship pasti ingat. Nyatakanlah lagi seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saudara tahu lagu ini, nyanyi sama-sama dari awal. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengarkan kemasyuran-Mu, ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saya nggak tahu apakah sahabat worshipers pernah dengar lagu ini, tapi saya tadi diingatkan, ini nyanyian ini sebuah permohonan. Tapi sekali lagi kita minta Tuhan, masa dan waktu Tuhan yang tetapkan. Tapi nggak salah kita berdoa, Tuhan lawat kembali, lawat Indonesia. Saya mengalami di masa-masa saya dulu mahasiswa. Saya merasakan lawatan Tuhan yang saya nggak pernah pikirkan. Bisa gitu satu angkatan saya, ya saya kuliah di ITB, satu angkatan kami dilawat Tuhan. Ada banyak mahasiswa dan sekarang di antara saya dan teman-teman saya, itu ada beberapa jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Kita nggak kepikir saudara ya, di kampus tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan. Lalu tadi waktu saya berdoa lagi, Tuhan, kalau boleh Tuhan, lawat lagi seperti di masa lalu. Kampus-kampus Tuhan, lawat Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku rindu kampus-kampus dilawat. SMA, sekolah-sekolah dilawat Tuhan. Saya mau sharing sama sahabat worship, saya rindu. Nyanyian ini tadi datang karena saya rindu Tuhan, lawatan Tuhan di kampus-kampus. Ada kebangkitan mahasiswa lagi. Seperti waktu Tuhan lawat saya di zaman dulu, di masa itu. Tuhan lawat saya di sekitar tahun, kalau boleh saya katakan mungkin 40 years ago, 40 tahun yang lalu. Saya percaya 40 tahun adalah bicara generasi. Kalau Alkitab bicara 40 tahun itu bicara generasi. Saya dilawat Tuhan, bertobat, dan teman-teman di kampus saya dilawat tahun 82-an. Di situ saya bertobat, terima Yesus, dan sekarang saya dipanggil melayani Tuhan. Dan ada banyak teman sejawat saya di kampus angkatan itu dipakai Tuhan. Di Bandung ada kegerakan luar biasa. Di Surabaya ada kegerakan mahasiswa. Di Jakarta juga ada kegerakan mahasiswa. Saya tiba-tiba diingatkan dan saya berdoa, Tuhan, aku berdoa lawatan-Mu kembali terjadi di kampus-kampus Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi lagi di sekolah-sekolah. So mari kita buka hati kita. Saya ajak kita berdoa. Mari berbahasa roh sama-sama. Malam ini kita mau doa buat kampus-kampus, buat sekolah-sekolah. Ada lawatan Tuhan. Kalau dulu Tuhan melawat 40
40 tahun yang lalu Engkau melawat hamba-Mu dan rekan-rekan mahasiswa. Sekolah-sekolah dilawat, ada kegerakan mahasiswa mulai bangkit. Namanya persekutuan-persekutuan mahasiswa di kampus-kampus. Ada kegerakan di zaman itu, di era tahun 80-an. Tuhan, sekarang tahun 2020-an, terus Tuhan, Engkau akan mengadakan lawatan kembali. Another generation, Tuhan, bangkitkan satu kegerakan baru, Tuhan. Oh, rabasyakara labalabalabalabalabalabalabalab. Kinarana mata karalabayara bayara bayara. Terima kasih Tuhan. Oh, rabayara basyakara labalabalaba. Kalau saudara ingat nama satu kampus atau kampus bekas saudara dulu, mulia, sebut nama itu, minta lawatan Tuhan kembali. Tuhan nyatakan lawatan di kampus-kampus. Ada kebangunan rohani di zaman, di generasi yang baru ini. Kebangunan rohani anak-anak muda di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bahkan sampai SD. Oh Tuhan, ada satu kegerakan hari-hari ini, lawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah-sekolah di kota-kota, di desa-desa. Kami minta lawatan-Mu di kampus-kampus, kampus negeri, kampus swasta. Kami minta lawatan Tuhan di perguruan-perguruan tinggi. Oh rabasyakaralabatakaralah, yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul di hati kami. Tuhan sanggup menyatakan. Kalau dulu Tuhan, generasi yang lalu Tuhan lawat, generasi ini Tuhan akan lawat dengan dahsyat kembali. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Nyanyikan. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Kita minta lawatan Tuhan terjadi di kota-kota. Kami minta lawatan-Mu terjadi kembali di Indonesia untuk membangkitkan generasi yang baru. Akan bangkit generasi Z, generasi Y, generasi Alpha. Akan bangkit generasi-generasi yang baru, yang cinta mati-matian akan Tuhan. Apa yang kami sebut generasi Yeremia, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bangkitkan kembali. Oh rabasyakaralabatakarabalaba. Mari kita declare kembali. Kita doa melalui nyanyian ini. Kita minta, kita nyatakan lagi ya Tuhan seperti dahulu. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Katakan sekali lagi, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi, oh, di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Katakan ini doaku, ini doaku, ini tangisku, oh, ini seruanku.
nyatakanlah sekarang. Haleluya, haleluya. Kami berdoa minta lawatan Tuhan terjadi kembali untuk generasi muda. Seperti Engkau dulu melawat 40 tahun yang lalu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di negeri kami. Sehingga hari ini kami melihat ada generasi yang luar biasa yang membangun gereja-gereja Tuhan, yang membesarkan kerajaan. Tapi dengan iman kami percaya Tuhan sanggup bangkitkan generasi baru yang jauh-jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang pernah hamba-Mu lihat pada generasi yang lalu. Demikian Kau akan bangkitkan pada generasi ini. Karena itu nyanyian ini adalah doa kami. Nyatakanlah lagi Tuhan, nyatakanlah lagi supaya dunia tahu. Nyatakanlah lagi Tuhan. Oh haleluya. Ini doaku, ini tangisku, ini seruanku. Nyatakanlah sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah-Mu bersama-sama di hari yang ke-6 dari 10 Days of Pentecost today. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, kami bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kami berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Kami dibukakan setiap rahasia apa yang Kau akan kerjakan dan hal-hal yang perlu kami doakan hari-hari ini. Tuhan terima kasih. Malam ini kami sudah berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia, untuk kebangkitan kebangunan rohani kembali di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Tuhan terima kasih, Tuhan taruh itu di hati kami semua. Tuhan terima kasih. Malam ini Engkau juga mau buat breakthrough bagi semua sahabat worshipers yang berdoa. Saudara yang berdoa untuk permohonan-permohonan pribadi, keluarga, pekerjaan apapun. Mari buka kedua tanganmu, angkat di hadapan Tuhan. Dengan iman aku percaya ada breakthrough. Aku percaya breakthrough terjadi. Aku percaya ada terobosan dalam 10 days of Pentecost today ini. Mujizat-mujizat akan dinyatakan atas pelayanan kami, atas gereja Tuhan, atas pribadi kami, atas keluarga kami. Tuhan terima kasih. Nyatakanlah hari-hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, nama-Mu, kebesaran-Mu akan terus kami beritakan. Terima kasih, malam ini berikan istirahat yang baik. Kau berkati semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada, kesehatan, kekuatan, pemulihan buat kami, untuk kami boleh terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, kesehatannya, usaha pekerjaan, pelayanannya, semua yang mengikuti ambil bagian selama 10 hari ini Tuhan. Tuhan pasti memberkati kami. Berikan istirahat yang baik untuk memulihkan tubuh jasmani kami. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. So God bless you all. Haleluya.